Pemilihan kepala daerah pilkada di Jawa Tengah tahun ini menjadi salah satu pertempuran politik paling menarik dalam sejarah daerah yang sering disebut sebagai kandang banteng PDIP, partai politik yang mendominasi wilayah ini selama puluhan tahun mengusung pasangan. Mereka, Jenderal Andika Perkasa dan mantan Wali Kota Semarang, Handrar Prihadi Hendik. Di sisi lain, koalisi besar yang digawangi Partai Gerindra, PKB, dan partai-partai lainnya mempercayakan Ahmad Lutfi, mantan Kapolda Jawa Tengah, dan Taj Yassin Maimun Gus Yassin, putra ulama harismatik, Mbah Maimun Zubair, sebagai penantang di kubu PDIP. Pencalonan Andika Perkasa awalnya menjadi kejutan besar. Mantan Panglima TNI yang memiliki citra nasionalis dan dekat dengan lingkaran kekuasaan dipilih untuk mempertahankan dominasi PDIP di Jawa Tengah. Dipasangkan dengan Hendi, tokoh populis yang dikenal dengan slogan Ayo Semarang. Duet ini diharapkan mampu menarik pemilih urban dan loyalis tradisional PDIP. Sementara itu, Gerindra dan koalisi partai lainnya berhasil menyatukan kekuatan melalui pencalonan Ahmad Lutfi sebagai mantan Kapolda Jawa Tengah. Lutfi memiliki rekam jejak bersih dan tegas yang menarik perhatian masyarakat. Gus Yassin, dengan latar belakang religiusnya, ditujukan untuk merebut basis massa Nahdlatul Ulama yang signifikan di wilayah ini. Pilkada ini berubah menjadi ajang pertarungan sengit, di mana kedua kubu menggunakan segala daya upaya untuk memenangkan hati rakyat. Pasangan Andika Hendi menekankan stabilitas dan kesinambungan pembangunan, menawarkan program-program ambisius seperti infrastruktur berbasis digital, peningkatan layanan publik, dan perlindungan sosial. Kampanye mereka sering dibalut dengan nuansa merah yang menonjolkan identitas PDIP. Sebaliknya, pasangan Lutfi Gus Yassin memilih pendekatan lebih merakyat. Mereka fokus pada isu-isu kesejahteraan desa, penguatan pendidikan berbasis pesantren, dan pemberdayaan UMKM. Kombinasi pengalaman Lutfi sebagai pemimpin institusi dan karisma Gus Yassin di komunitas keagamaan menjadi daya tarik utama mereka. Media sosial juga menjadi medan pertempuran penting. Tim kampanye Andika Hendi memanfaatkan citra modern dan nasionalis Andika untuk menarik pemilih muda, sementara Lutfi Gus Yassin lebih banyak berinteraksi langsung melalui kegiatan keagamaan dan acara di daerah-daerah terpencil. Ketika hasil pilkada diumumkan, publik terkejut. Pasangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin berhasil mengungguli pasangan Andika Hendi dengan selisih yang cukup signifikan. Lutfi Yassin menang di banyak daerah pedesaan yang sebelumnya dikenal sebagai basis PDIP, terutama di wilayah Pantura dan pesisir selatan. Kemenangan ini mencerminkan pergeseran preferensi politik masyarakat Jawa Tengah. Banyak pemilih merasa program Lutfi Yassin lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Di sisi lain, kampanye Andika Hendi dianggap terlalu berpusat pada elit perkotaan, sehingga kurang mampu menyentuh isu-isu lokal. Bagi PDIP, kekalahan ini menjadi peringatan keras. Sebagai partai yang telah lama mendominasi Jawa Tengah, mereka harus introspeksi untuk memahami mengapa pendukung tradisional mereka mulai beralih. Beberapa analis politik menyebut bahwa faktor Gus Yassin yang membawa legitimasi religius dari keluarga besar Maimun Zubair memainkan peran kunci dalam membalikkan dukungan Andika Perkasa. Meskipun memiliki rekam jejak yang mengesankan, dihadapkan pada tantangan berat membangun koneksi emosional dengan pemilih akar rumput. Sementara Hendi, yang dikenal populer di Semarang, ternyata kesulitan memperluas pengaruhnya keluar kota. Bagi Gerindra dan koalisi partai pendukungnya, kemenangan Lutfi Yassin adalah momentum besar yang menunjukkan bahwa dominasi PDIP di Jawa Tengah bukanlah sesuatu yang tak tergoyahkan. Kemenangan ini juga dianggap sebagai pengakuan atas strategi mereka yang mampu menyatukan visi pembangunan dan nilai-nilai lokal. Kemenangan ini menggarisbawahi pentingnya inklusivitas dalam politik. Ahmad Lutfi dan Gus Yassin berhasil membuktikan bahwa kombinasi kekuatan birokrasi, keamanan, dan religiusitas dapat menjadi formula sukses untuk memenangkan hati rakyat. Kekalahan PDIP di kandang banteng ini menandai awal babak baru dalam politik Jawa Tengah. Dengan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin sebagai pemimpin baru, harapan masyarakat tertuju pada implementasi janji-janji kampanye mereka. Di sisi lain, PDIP kini dihadapkan pada tantangan besar untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat di wilayah yang menjadi simbol kekuatan mereka. Pertanyaan besar pun muncul, apakah kekalahan ini hanya anomali, ataukah sinyal pergeseran besar dalam lanskap politik Jawa Tengah? Waktu yang akan menjawab. Kemenangan pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Gus Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah mengguncang lanskap politik nasional.
tidak hanya karena mereka berhasil merebut kursi kepemimpinan di kandang Banten, tetapi juga karena kemenangan ini didukung oleh dua figur besar, Presiden Joko Widodo Jokowi dan Prabowo Subianto. Kehadiran Jokowi dan Prabowo di balik kemenangan ini mengungkap dinamika politik yang penuh strategi, intrik, dan kompromi di tingkat elit. Meski berasal dari PDIP, Jokowi tidak sepenuhnya mengandalkan partainya dalam pilkada ini. Ada dua alasan utama di balik langkah ini. Pertama, Jokowi disebut ingin memastikan keberlanjutan program pembangunan di Jawa Tengah yang ia pandang lebih realistis jika didukung oleh pasangan Lutfi Gus Yassin. Kedua, dukungan Jokowi terhadap pasangan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan politik antara dirinya dan PDIP yang sering memiliki pandangan berbeda dalam sejumlah kebijakan nasional. Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra mengambil langkah besar dengan membangun koalisi bersama PKB dan partai-partai kecil lainnya. Dengan mendukung Lutfi Yassin, Prabowo memperkuat pengaruhnya di Jawa Tengah sebagai bagian dari persiapan menuju pemilu tahun 2024. Kolaborasi dengan Jokowi dalam pilkada ini juga mencerminkan upaya untuk menunjukkan stabilitas politik di tingkat nasional. Dukungan Jokowi terhadap pasangan Lutfi Gus Yassin memberikan dampak signifikan. Popularitasnya di kalangan masyarakat Jawa Tengah, terutama di daerah pedesaan dan kelompok petani, menjadi kekuatan besar yang mendongkrak elektabilitas pasangan ini. Jokowi secara tidak langsung memberikan sinyal melalui kunjungan kerja ke wilayah-wilayah yang menjadi basis kampanye Lutfi Yassin, seperti Rembang, Pati, dan Kudus. Retorika Jokowi tentang pemimpin yang sederhana, merakyat, dan memahami kebutuhan rakyat kecil seringkali terdengar relevan dengan sosok Ahmad Lutfi yang dikenal sebagai mantan Kapolda yang sering turun langsung ke masyarakat. Gus Yassin, dengan latar belakang religiusnya, memperkuat citra ini di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama. Prabowo memainkan peran sebagai arsitek politik yang mengorkestrasi kekuatan besar di balik kemenangan ini. Dalam berbagai pertemuan politik, ia secara aktif menggalang dukungan dari berbagai elemen, termasuk pengusaha lokal, tokoh agama, dan kaum muda. Dengan latar belakang Ahmad Lutfi sebagai mantan Kapolda, Prabowo melihat peluang untuk memadukan citra tegas Lutfi dengan figur religius Gus Yassin. Koalisi ini semakin solid dengan keterlibatan PKB yang memiliki basis massa kuat di kalangan warga NU. Keberadaan Gus Yassin dalam pasangan ini menciptakan sinergi yang sempurna antara elemen keamanan, religiusitas, dan kedekatan dengan rakyat. Sementara pasangan Lutfi Yassin mendapat dukungan besar dari tokoh nasional, PDIP, tampak kesulitan memaksimalkan keunggulan pasangan mereka. Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi Hendi, meskipun memiliki sumber daya besar, PDIP dinilai terlalu mengandalkan reputasi historis sebagai partai dominan di Jawa Tengah. Andika, meskipun memiliki rekam jejak gemilang di militer, dinilai kurang dekat dengan masyarakat lokal. Hendi, di sisi lain, dikenal hanya di kalangan urban seperti Semarang, sehingga sulit menembus daerah pedesaan. Selain itu, komunikasi politik yang fokus pada prestasi masa lalu, tanpa menawarkan visi segar yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pilkada menunjukkan perubahan besar dalam peta politik Jawa Tengah. Dukungan Jokowi dan Prabowo terhadap Lutfi Yassin menjadi faktor kunci yang menggerakkan suara-suara, terutama di kalangan pemilih muda dan masyarakat pinggiran. Selain itu, koalisi besar ini berhasil merebut suara-suara yang sebelumnya loyal kepada PDIP. Pendekatan Lutfi Yassin yang lebih merakyat, ditambah dengan pesan-pesan religius yang kuat dari Gus Yassin, membuat pasangan ini unggul di daerah-daerah seperti Solo Raya, Pantura, dan Eks-Karesidenan Banyumas. Kemenangan Lutfi Yassin menjadi angin segar bagi koalisi Jokowi dan Prabowo menjelang pemilu tahun 2024. Di satu sisi, Jokowi berhasil menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan politik yang independen dari PDIP. Di sisi lain, Prabowo berhasil memperluas pengaruhnya di daerah yang selama ini dianggap sulit ditembus oleh Gerindra. Bagi PDIP, kekalahan ini menjadi pukulan telak. Mereka tidak hanya kehilangan kendali atas Jawa Tengah, tetapi juga menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan dominasi di daerah-daerah lain. Kemenangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin dengan dukungan dari dua tokoh nasional menandai era baru dalam politik Jawa Tengah. Dengan kombinasi kepemimpinan yang tegas dan religius, pasangan ini diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat. Namun, pertanyaan besar tetap ada, apakah koalisi Jokowi-Prabowo akan terus solid hingga pemilu tahun 2024, ataukah ini hanya aliansi sementara?
Bagi masyarakat Jawa Tengah, satu hal yang pasti, mereka kini memiliki pemimpin baru yang lahir dari dinamika politik yang luar biasa. Kekalahan pasangan Andika Handlar PhD Hendi di Pilkada Jawa Tengah bukan hanya sebuah hasil pemilu biasa. Peristiwa ini dianggap sebagai awal kejatuhan dominasi PDIP di wilayah yang selama puluhan tahun dikenal sebagai kandang banteng, dengan pasangan Ahmad Lutfi dan Tait Yassin Gus Yassin berhasil merebut hati rakyat. Muncul pertanyaan besar, apakah ini tanda perubahan permanen dalam peta politik Jawa Tengah? Jawa Tengah telah menjadi basis kekuatan PDIP sejak era reformasi, dengan dukungan kuat dari para loyalis. Partai ini secara konsisten memenangkan berbagai pemilu baik legislatif maupun eksekutif. Namun, kekalahan di pilkada kali ini menunjukkan adanya retakan besar di basis massa PDIP. Pemilih tradisional PDIP di daerah pedesaan mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap partai. Mereka merasa bahwa PDIP tidak lagi memperhatikan kebutuhan lokal dan terlalu pada agenda nasional. Isu kesejahteraan desa, ketersediaan lapangan kerja, dan harga kebutuhan pokok menjadi keluhan utama yang tidak terselesaikan. Pasangan Lutfi Yassin berhasil menangkap peluang ini dengan pendekatan yang lebih merakyat. Program-program mereka dianggap lebih relevan dan menjanjikan solusi konkret bagi masyarakat. Di tingkat lokal, PDIP mulai kehilangan daya tariknya sebagai partai rakyat. Banyak pemilih merasa bahwa partai ini terlalu sibuk dengan konflik internal dan kurang responsif terhadap masalah masyarakat. Selain itu, pencalonan Andika Perkasa, meskipun berprestasi di tingkat nasional, dianggap sebagai langkah yang terlalu elitis dan tidak sesuai dengan aspirasi akar rumput. Kekalahan pasangan Andika Hendi tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kesalahan strategis yang dilakukan oleh PDIP, baik di tingkat daerah maupun nasional. Meski Andika Perkasa memiliki reputasi sebagai tokoh nasional, ia dianggap kurang dikenal oleh masyarakat lokal. Pasangan ini tidak memiliki cukup waktu untuk membangun koneksi emosional dengan pemilih, terutama di wilayah pedesaan. Hendi, meskipun populer di Semarang, tidak mampu. Dalam tubuh PDIP sendiri, muncul friksi terkait pencalonan Andika dan Hendi. Beberapa kader senior di tingkat daerah merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ketidakpuasan ini berdampak pada kurangnya soliditas mesin partai, yang pada akhirnya melemahkan kemampuan PDIP untuk memenangkan pilkada. PDIP tampak terlalu percaya diri dengan reputasi historisnya sebagai partai yang mendominasi Jawa Tengah. Alih-alih menyusun strategi baru, mereka mengulang pola kampanye lama yang kurang efektif menghadapi dinamika politik saat ini. Kekalahan PDIP di Jawa Tengah juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional. Dukungan Presiden Joko Widodo Jokowi kepada pasangan Lutfi Yassin menjadi pukulan telak bagi PDIP. Meskipun Jokowi adalah kader PDIP, langkah ini dianggap sebagai sinyal ketidakpuasan terhadap arah partai di tingkat nasional. Selain itu, aliansi Gerindra dan PKB yang mendukung Lutfi Yassin menunjukkan kekuatan baru di panggung politik nasional. Kombinasi figur keamanan dan religius yang diusung pasangan ini menjadi formula yang sulit dilawan oleh PDIP yang terlalu mengandalkan kekuatan. Kekalahan Andika Hendi membawa dampak besar bagi PDIP di Jawa Tengah. Bukan hanya kehilangan kursi gubernur, tetapi juga berpotensi mengancam posisi mereka di pemilu-pemilu mendatang. Wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis loyalis PDIP, seperti eks-Karesidenan Banyumas, Raya, dan Pantura, mulai menunjukkan perubahan preferensi. Jika tren ini berlanjut, PDIP bisa kehilangan dominasi di legislatif dan eksekutif di tingkat daerah. Kekalahan ini menjadi sinyal buruk bagi PDIP menjelang pemilu tahun 2024. Dengan munculnya koalisi baru yang lebih solid dan relevan, PDIP harus menghadapi persaingan yang jauh lebih berat. Kegagalan ini juga memperbesar potensi konflik internal di tubuh PDIP. Para kader di tingkat daerah mungkin mulai mempertanyakan kepemimpinan pusat yang dianggap kurang peka terhadap dinamika lokal. Bagi PDIP, kekalahan ini menjadi momen refleksi. Jika tidak segera berbenah, mereka berisiko kehilangan status sebagai partai dominan, tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga di tingkat nasional. PDIP harus kembali kepada akar perjuangannya sebagai partai rakyat. Mereka perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dan menawarkan solusi yang konkret dan relevan. Kader-kader lokal harus diberikan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pemilihan calon kepala daerah. Hal ini akan membantu membangun kembali kepercayaan di tingkat daerah. PDIP tidak bisa lagi mengandalkan strategi lama
Mereka harus mengadaptasi pendekatan baru yang sesuai dengan dinamika politik dan sosial saat ini. Kekalahan pasangan Andika Hende tidak hanya menjadi peristiwa politik lokal, tetapi juga awal dari perubahan besar dalam lanskap politik Jawa Tengah dengan dominasi PDIP yang mulai runtuh. Muncul peluang bagi kekuatan politik baru untuk mengambil alih. Namun, apakah ini benar-benar awal kejatuhan permanen PDIP atau hanya sebuah anomali dalam sejarah panjang partai ini? Semua akan tergantung pada bagaimana PDIP merespons kekalahan ini dan bersiap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pilihan pasangan calon dalam Pilkada Jawa Tengah tahun 2024 menjadi salah satu pertarungan politik paling sengit di era pasca reformasi. Figur Sang Rambo Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang dikenal tegas dan disiplin, bertemu langsung dengan Sambo Ahmad Lutfi, mantan Kapolda yang menguasai lapangan dan memahami dinamika masyarakat akar rumput. Hasil akhir yang mengejutkan dengan kemenangan Ahmad Lutfi dan Tadyasin Gus Yassin, meninggalkan cerita dramatis yang mengubah lanskap politik Jawa Tengah. Pertarungan ini lebih dari sekadar persaingan dua pasang. Ini adalah dua pendekatan strategis yang sangat berbeda. Andika Perkasa mengusung citra sebagai sang Rambo tokoh kuat dengan latar belakang militer. Ia menawarkan janji stabilitas dan kedisiplinan dalam pemerintahan, namun pendekatan Andika lebih banyak bersandar pada reputasinya di tingkat visi yang berfokus pada infrastruktur perkotaan, teknologi, dan modernisasi. Sayangnya, strategi ini dinilai kurang membumi di kalangan pedesaan. Figur Andika terasa jauh dan tidak sepenuhnya memahami masalah sehari-hari rakyat Jawa Tengah. Berbeda dengan Andika, Ahmad Lutfi mengadopsi pendekatan. Sebagai mantan Kapolda yang sering turun langsung ke lapangan, Lutfi memahami dinamika masyarakat akar rumput, terutama di daerah pedesaan. Ia mengandalkan gaya komunikasi yang sederhana, langsung, dan penuh empati. Sementara itu, Tadyasin, sebagai tokoh religius NU, memperkuat dukungan dari Nahdlatul Ulama yang menjadi salah satu basis terbesar pemilih di Jawa Tengah. Julukan Sambo bagi Ahmad Lutfi muncul karena pendekatan strategi lapangannya yang mirip gaya investigasi dalam kepolisian. Lutfi tidak hanya fokus pada isu besar, tetapi juga menyentuh persoalan kecil yang langsung. Keberhasilan Lutfi ini menunjukkan keunggulan pendekatan yang lebih merakyat dibandingkan figur seperti Andika yang dianggap terlalu elitis dan berorientasi pada kebijakan makro. Kekalahan Andika Perkasa tidak hanya karena strategi Lutfi Yassin yang kuat, tetapi juga sejumlah kelemahan dalam kampanye. Pasangan Andika Hende, meskipun Andika memiliki reputasi nasional, ia kurang dikenal di kalangan masyarakat lokal Jawa Tengah. Elektabilitasnya tidak cukup kuat untuk menandingi Lutfi yang telah memiliki rekam jejak nyata di wilayah tersebut. Gaya kampanye Andika dianggap terlalu formal dan kurang. Di sisi lain, Lutfi Yassin mampu membangun kedekatan emosional dengan pemilih melalui dialog langsung, kunjungan ke pasar, dan pertemuan dengan kelompok masyarakat. Mesin politik PDIP yang mendukung Andika Hende tidak bekerja seefektif yang diharapkan. Konflik internal di tubuh partai dan kurangnya koordinasi antar tingkatan membuat dukungan di lapangan melemah. Kemenangan Lutfi Yassin juga tidak lepas dari dukungan dua tokoh besar, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kolaborasi ini menjadi pukulan telak bagi PDIP yang selama ini. Keterlibatan Jokowi memberikan legitimasi moral kepada Lutfi Yassin, sementara Prabowo memastikan dukungan finansial dan logistik yang solid. Kekalahan Andika Perkasa menandai babak baru dalam politik Jawa Tengah dan nasional. Beberapa pesan penting dari hasil pilkada ini adalah, kemenangan Lutfi menunjukkan bahwa politik lokal membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan lintas partai dari Gerindra, PKB, dan tokoh-tokoh independen menjadi kunci keberhasilan Lutfi Yassin. Ini membuktikan bahwa strategi koalisi yang besar seperti PDIP, pemilih Jawa Tengah menunjukkan bahwa mereka tidak lagi loyal secara membabi buta kepada partai tertentu. Mereka menilai berdasarkan program dan figur calon, bukan semata-mata simbol partai. Kekalahan Sang Rambo Andika Perkasa oleh Sambo Ahmad Lutfi menjadi pelajaran pahit bagi PDIP. Jika partai ini tidak segera berbenah, mereka berisiko kehilangan lebih banyak wilayah, bahkan mungkin hegemoni nasional mereka di pemilu tahun 2024. Sementara itu, Ahmad Lutfi dan Gus Yassin membuka babak baru kepemimpinan di Jawa Tengah, membawa harapan bagi masyarakat akan pemerintahan yang lebih dekat dengan kebutuhan rakyat. Pilkada ini bukan hanya cerita tentang kemenangan dan kekalahan,
tetapi juga awal dari perubahan besar dalam politik Indonesia.